Halo guys, balik lagi di channel FYT Movie. Oke, kali ini gue akan merangkum alur cerita film yang berjudul Time Crimes 2007. Film ini menceritakan tentang seorang pria yang masuk ke dalam mesin waktu dan kembali ke masa lalu beberapa jam sebelumnya. Hal ini menciptakan lingkaran waktu di mana ia harus menghadapi versi dirinya sendiri. Oke, langsung saja masuk ke dalam filmnya. Film diawali dengan seorang pria bernama Hector. Ia baru saja pindah ke pedesaan utara Spanyol. Ia tinggal bersama istrinya bernama Clara. Mereka sangat menikmati tinggal di pedesaan ini. Tak lama kemudian telepon berbunyi, tapi saat diangkat tidak ada yang berbicara, hanya suara hembusan nafas saja. Lalu Clara membuka pintu dan mengagetkan si Hector. Padahal telepon tersebut baru saja diaktifkan dan hanya Hector sendiri yang tahu nomor teleponnya. Sore hari, sambil duduk di belakang rumahnya, Hector dengan teropongnya tanpa sengaja ia melihat seorang wanita yang sedang membuka bajunya di hutan. Hal itu membuat Hector terbangun, ya maksudnya dari tempat duduknya. Karena penasaran dengan wanita itu, Hector pun masuk ke hutan itu untuk memeriksanya. Dan di jalanan, Hector melihat bak sampah yang berserakan. Ia juga melihat sepeda sepertinya milik dari wanita tersebut. Akhirnya Hector menemukan wanita itu yang pingsan tanpa busana sedikit pun. Tiba-tiba Hector diserang orang asing dengan gunting di bagian lengan. Hector pun bersembunyi di belakang pohon sambil mengintip dengan teropongnya. Ia melihat orang itu memakai pakaian yang aneh dan perban di kepala. Lebih anehnya orang tersebut seperti tahu kalau Hector sedang meneropongnya. Hector pun pergi ke rumah terdekat. Ia masuk ke rumah itu dan mengobati lukanya. Ternyata rumah yang ia masuki adalah sebuah lab rahasia. Ia menemukan walkie-talkie dan menggunakannya untuk meminta tolong. Orang yang di walkie-talkie itu menjawab dan bersedia menolongnya. Ia menunjukkan jalan menuju tempatnya. Lalu bertemulah orang di walkie-talkie itu bernama Joven. Ia merupakan seorang ilmuwan di lab tersebut. Joven menyuruh Hector bersembunyi di dalam tangki berisi air dengan alasan itu satu-satunya tempat yang aman. Tak punya pilihan, Hector pun langsung masuk ke dalam tangki tersebut. Ternyata Hector dijebak masuk ke dalam tangki itu sendiri. Setelah Hector tenggelam, muncul kilatan cahaya. Tangki itu terbuka, Hector keluar dan melihat Joven dengan wajah bingung. Hector pun keluar lab dan melihat hari ternyata sudah siang. Saat Hector meneropong ke arah rumahnya, ia melihat istrinya sedang bersama seorang pria. Saat diperhatikan, ternyata pria itu adalah Hector sendiri. Joven menjelaskan bahwa tangki itu adalah mesin waktu dan masih dalam tahap percobaan. Dan ternyata Hector hanya kembali beberapa jam sebelumnya. Karena tadi kita lihat Hector masuk ke dalam lab di malam hari pada tanggal 16 dan sekarang tanggal 16 tapi di siang hari. Joven menjelaskan ini bisa diselesaikan jika Hector yang lainnya masuk ke dalam tangki supaya lingkaran waktunya bisa diputus. Joven juga meminta Hector untuk tidak mengatakan ini kepada siapapun karena penelitiannya ini masih ilegal. Hector yang gelisah itu menelpon rumahnya. Saat ia mengangkat telepon dirinya sendiri, Hector pun hanya terdiam saja. Dan ternyata yang menelpon di awal scene tadi adalah Hector yang lainnya. Tak ingin tinggal diam, Hector pergi dengan menggunakan mobil Joven untuk kembali ke rumahnya. Saat di perjalanan, Hector melihat gadis bersepeda yang ternyata gadis yang ia lihat dengan teropongan di hutan tersebut. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang menabrak mobil Hector dari belakang, yang membuat mobilnya terperosok ke hutan, dan kepalanya terbentur hingga terluka. Hector pun menutupi lukanya dengan perban yang ada di lengannya. Tak lama gadis itu menolong Hector. Gadis itu merapikan perban dengan gunting yang ia bawa. Saat gadis itu mengambil sepedanya, diam-diam Hector mengambil gunting gadis itu. Ia juga mengambil jas yang ada di tempat sampah dan memakainya. Lalu Hector meminta gadis itu untuk melakukan sesuatu, yaitu membuka bajunya. Ternyata itu bertujuan memancing Hector yang sedang meneropong ke arah hutan. Dan terungkap juga yang menyerang Hector saat di hutan menggunakan gunting adalah Hector sendiri.
Sekarang kita akan membagi Hector menjadi dua. Hector satu yang memakai baju coklat dan yang menggunakan jas dan perban di kepala adalah Hector 2. Oke, lanjut. Setelah membuat Hector 1 lari ke lab, Hector 2 pulang dan menemui istrinya. Saat ia menaiki tangga, ada seseorang yang melemparnya dengan kursi kayu. Hector merasa itu adalah istrinya yang ketakutan. Hector 2 berusaha berbicara dengan istrinya dan meyakinkannya. Namun istrinya ketakutan dan memanjat genteng. Karena terpleset, istrinya pun terjatuh. Hector 2 pun panik. Ia tak menyangka karena berniat memperbaiki situasi justru memperburuk keadaan dengan membuat istrinya tewas. Hector 2 pun memutuskan kembali ke lab dan meminta Joven memasukkannya kembali ke dalam tangki agar bisa kembali ke masa lalu dan menyelamatkan istrinya. Joven pun menolak karena ternyata ia sudah bertemu dengan Hector dari masa depan. Joven mengatakan itu adalah Hector 3. Si Hector 3 mengatakan pada Joven bahwa ia gagal mengubah masa lalu. Jadi sudah ada 3 Hector di waktu yang sama. Tapi Hector 2 yang merasa putus asa bersikeras untuk kembali ke masa lalu. Akhirnya Hector 2 kembali ke tangki dan balik ke masa lalu, tepat sebelum Hector 1 dan 2 tiba. Saat Hector 2 pergi dengan mobilnya, Hector 3 mengikutinya dan sengaja menabrak mobil Hector 2 yang mengakibatkan kecelakaan di dekat hutan tersebut. Saat Hector 1 dan 2 berkelahi di hutan, Hector 3 mengajak gadis itu ke rumahnya. Hector 3 memotong rambut gadis itu dan menyuruhnya memakai baju istrinya, agar Hector 2 menyangka gadis itu adalah istrinya. Lalu Hector 2 menaiki tangga dan dilempar kursi kayu oleh Hector 3, dan Hector 2 pun mengejar gadis itu yang ia anggap istrinya. Hector 2 menarik kaki gadis itu yang menyebabkan gadis itu terjatuh hingga tewas. Sementara Hector 3 mengajak istrinya duduk di belakang halaman rumah dan bersantai. Sementara Hector 2 panik dan kembali ke lab Joven, dan film pun selesai. Oke, semoga kalian paham dengan alur yang gue buat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.